Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin amma ba'du. Pemirsa Hasan TV yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala di hari yang berbahagia ini kita kembali diberikan kemudahan Allah Subhanahu wa taala untuk menggunakan berbagai macam nikmatnya dalam rangka beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan di antara ibadah tersebut adalah diberikan kemudahan bagi kita meluangkan waktu untuk menuntut ilmu, alhamdulillah lewat media Hasan TV. Dan insyaallah di sore hari yang berbahagia ini kita akan membahas sebuah kajian yang spesial yang sangat ditunggu-tunggu, yaitu dengan tema bahaya ideologi komunis dan ISIS. Dan alhamdulillah Ustadz telah hadir di tengah-tengah kita. Kita sapa dulu beliau. Assalamualaikum Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabarnya Ustadz? Alhamdulillah. Semoga senantiasa Ustadz diberikan kesehatan dan keberkahan. Dan kami pun tidak lupa untuk mengajak pemirsa Hasan TV yang berada di rumah untuk bisa berinteraksi nanti pada sesi tanya jawab lewat telepon di 0811 900 7912 atau lewat WA di 0811 900 7913. Dan untuk menyingkat waktu mungkin kita akan langsung saja serahkan kepada Ustadz. Kepada Ustadz kami persilahkan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Yaqulullah tabaraka wa ta'ala ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala aidha ya ayuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Fa inna asdaqal hadis kitabullah wa khairal hadi hadi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha fa inna kulla muhdatsatin bid'ah wa kulla bid'atin dhalalah wa kulla dhalalatin finnar. Saudara-saudariku kaum muslimin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, akhir-akhir ini aksi-aksi teror radikalisme sangat marak di negeri kita. Aksi-aksi teror tersebut mengatasnamakan agama. Juga kita tidak bisa melupakan sejarah. Ada yang berbuat radikalisme dan mereka mengatasnamakan anti agama. Maka di kesempatan sore hari ini kita akan membahas sebuah kelompok yang mereka membuat teror, menakutkan, membuat perbuatan-perbuatan radikal dengan nama agama atau dengan nama anti agama. Kita akan bahas satu persatu. Yang pertama adalah ideologi komunis, yang ini merupakan sejarah kelam yang pernah ada di negeri kita yang kita cintai ini, negara Indonesia. Di sekitar 50 tahun yang lalu tidak kita lupakan sejarah berdarah bagaimana kelompok komunis telah merusak kehormatan manusia, merusak agama, bahkan bangsa negara kita ternoda sejarahnya gara-gara para komunis ini. Kemudian yang kedua, aksi yang muncul dari kelompok yang baru muncul belakangan, yang mereka dipenuhi oleh para pemuda yang dangkal akalnya, yang dangkal ilmunya. Mereka mendeklarasikan sebuah kelompok Daulah Islamiyah
atau yang lebih dikenal dengan nama ISIS, mengatasnamakan agama, mengatasnamakan jihad, tapi aksi mereka tidak jauh beda dari kelompok komunis. Saudaraku yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, bagaimana ideologi-ideologi dari kedua kelompok ini yang harus kita waspadai? Karena sebagaimana para pepatah Arab mengatakan, araftu syarr la lisyarr walakin litawaqqih wa man lam ya'rif asy-syarr waqa'a fih. Aku mengetahui keburukan bukan untuk melakukan keburukan tersebut, akan tetapi untuk menjaga diri agar tidak terjatuh dalam keburukan. Barang siapa yang tidak mengetahui keburukan dari kebaikan, maka dia akan jatuh dalam keburukan tersebut. Ideologi komunis sepakat bagi orang yang berakal, sepakat bagi orang yang beragama adalah ideologi yang harus dimusnahkan. Ideologi yang harus kita ingkari dengan sebesar-besarnya. Karena bertentangan dengan nilai-nilai kemanusiaan dan yang lebih penting bertentangan dengan nilai-nilai keagamaan. Bagaimana ideologi komunis? Yang pertama, ideologi komunis dibangun di atas asas yang paling besar, mengingkari Tuhan, mengingkari ketuhanan. Ini ideologi yang paling mendasar dari komunisme. Kalau kita dengar kalimat komunisme, maka kita akan langsung tergambar mereka adalah orang-orang yang tidak percaya dengan Tuhan. Mereka mengatakan bahwa Tuhan pencipta kita, Allah Rabbul Alamin, hanya sekedar mitos dan khayalan, ya, bahwa apa yang dibawa Nabi Muhammad dengan memerintahkan tauhid beribadah kepada Allah itu hanyalah mitos saja. Mereka tidak percaya dengan namanya Tuhan. Tentunya ideologi yang paling mendasar dari komunis ini adalah kekafiran yang sangat besar, yang sangat jelek dan sangat buruk dibandingkan kekafiran yang ada pada masa zaman jahiliyah. Bapak Ibu kaum muslimin yang dimuliakan Allah, kalau kita tanyakan orang-orang jahiliyah dulu sebelum diutusnya Nabi Muhammad, kita tanyakan siapa pencipta langit, mereka menjawab Allah. Siapa pencipta bumi, mereka menjawab Allah. Ya, hanya saja mereka tidak mau beriman. Tapi secara fitrah mereka mengakui pencipta langit, bumi dan sebagainya adalah Allah. Allah berfirman, wala in sa'altahum man khalaqas samawati wal ard la yaqulunna Allah. Apabila kamu bertanya kepada mereka, wahai Muhammad, siapakah yang menciptakan langit dan bumi? Mereka pasti akan menjawab, la yaqulunna Allah. Niscaya mereka akan menjawab, Allah lah pencipta itu semua. Orang komunis tidak percaya ini, ya. Orang komunis tidak percaya Tuhan. Maka bagaimana mungkin kita sebagai umat beragama, umat yang sila Pancasila pertama adalah ketuhanan yang Maha Esa, kemudian kita bisa menerima ideologi komunis? Tentu tidak mungkin. Kekafiran yang sangat besar, kekafiran yang sangat jelek dibandingkan kekafiran yang ada pada masa jahiliyah, yang mereka masih mengimani, yang mereka masih tahu bahwa pencipta langit bumi adalah Allah, tapi orang-orang komunis tidak percaya dengan yang namanya Tuhan. Dan itu terbukti bahwa pelecehan Partai Komunis Indonesia, ya, yang dilakukan di sekitar tahun 48 sampai 65. Mereka mengadakan pertunjukan drama, contohnya adalah Matine Gusti Allah. Apa Matine Gusti Allah? Gusti Allah mati. Allah itu mati. Meninggalnya Allah. Allahu Akbar. Bagaimana sebuah pertunjukan drama mengibaratkan bahwa Allah itu mati. Ini tentu akidah, ideologi yang sangat menyimpang, ideologi yang sangat kufur. Lebih jelek kekafirannya, kekufurannya dibandingkan akidahnya orang-orang jahiliyah zaman dulu. Dan ideologi ini jelas ideologi yang dicetuskan oleh orang-orang filsafat. Karena memang kalau kita menilik sejarah komunis itu muncul dari ilmu filsafat Yunani. Maka tidak heran
tidak percaya dengan adanya Tuhan kadang-kadang masih ada di negeri kita. Dihidupkan kembali ideologi keyakinan ini. Ya, kita masih ingat segar dalam ingatan kita ketika sekelompok mahasiswa membentangkan spanduk Tuhan membusuk. Allahu Akbar. Tuhan membusuk. Ini kan apa bedanya dengan matine Gusti Allah? Podo wae kalau orang Jawa bilang. Sama saja. Ya. Jadi kalau zaman dulu, zaman PKI, ada drama matine Gusti Allah. Zaman sekarang, zaman kita yang katanya maju, sekelompok mahasiswa membuat spanduk tulisannya apa? Tuhan membusuk. Ini ideologi komunis. Ideologi yang dibangun di atas filsafat yang tidak percaya adanya Tuhan. Belum lagi spanduk-spanduk lain tulisan area bebas Tuhan. Maksudnya area bebas Tuhan apa? Yang nggak percaya ada Tuhan. Wah, wilayah ini tuh nggak ada Tuhan, bebas. Ini kan ideologi komunis yang dibangkitkan kembali kepada anak-anak pemuda yang menjadi sasarannya. Yang terkadang kita tidak sadar bahwa paham-paham ideologi ini ya ada upaya untuk dibangkitkan kembali. Maka kaum muslimin yang dimuliakan Allah SWT, bentengilah diri kita dengan ilmu agama. Karena selama kita berpegang kuat dengan agama kita, kita tidak akan termakan ideologi-ideologi sampah. Ideologi-ideologi murahan yang dibangun oleh Partai Komunis Indonesia atau dalam bentuk baju yang baru, pemahaman-pemahaman komunis yang ingin dibangkitkan di zaman kita. Yang kedua, setelah kita memahami bahwa ideologi yang paling mendasar, akidah yang paling mendasar dari kaum komunis adalah tidak percaya Tuhan. Yang kedua adalah komunis itu mengingkari agama. Padahal kaum muslimin, agama ini adalah petunjuk. Al-Quran diturunkan kepada Nabi Muhammad hudal linnas, sebagai petunjuk bagi manusia. Akan tetapi orang-orang komunis malah mengagungkan pemikiran-pemikiran Marx, Lenin dan seterusnya. Mereka tidak percaya dengan adanya agama. Mereka lebih mengagungkan para pendiri mereka, para pencetus pemikiran-pemikiran mereka. Karena itulah agama itu dianggap sebagai sampah penghambat. Sehingga karena agama dianggap penghambat, sampah, mereka berusaha menyingkirkan agama. Mereka berupaya untuk memisahkan agama dalam kehidupan manusia. Sehingga kalau akidah ini hidup kembali, ideologi ini hidup kembali di zaman kita yang tidak mempercayai agama, pemuda-pemuda kita akan sangat jauh dari agama. Kalau seorang sudah jauh dari agama, apa jadinya? Apapun doktrin yang masuk akan diterima karena dia sudah berupaya memisahkan agama. Ya udah, agama kita pisahkan kalau bicara ini. Ya, ini kadang-kadang para pemuda tidak cerdas. Ya, terdoktrin dengan pemikiran-pemikiran komunis yang berupaya memisahkan agama. Padahal kaum muslimin, kita tidak bisa memisahkan agama ini. Agama adalah ideologi kita, keyakinan kita yang membawa kehidupan. Yang membimbing kehidupan nyata kita di dunia ini. Kalau kita sudah tidak percaya dengan namanya agama, tidak percaya dengan zat yang menurunkan agama, yaitu Allah, maka hancurlah kehidupan kita. Jadi waspada wahai para pemuda dari penanaman ideologi tidak percaya agama atau memisahkan agama. Ya, dan begitu banyak langkah-langkah nyata pada zaman kita yang ingin menjauhkan manusia dari agama. Sehingga orang-orang yang ingin menjauhkan para pemuda dari agamanya disibukkan dengan fashion, disibukkan dengan game, ya, permainan. Bahkan sekarang game itu sudah diiklankan. Sudah diiklankan, mari download game ini, ya, apa namanya itu? Aplikasi apa gitu, diiklankan. Supaya kita mendownload game. Ini tujuannya apa? Menjauhkan manusia dari agama. Ya. Disibukkan kita dengan sport, olahraga. Supaya jauh dari agama, supaya nonton bola terus. Tidak usah ngaji. Maka ini bahaya, ini ideologi komunis yang sangat besar, yaitu mengingkari keberadaan agama. Kemudian komunis
memandang bahwa harta tidaklah berguna. Apa yang dimiliki manusia bebas untuk diambil. Padahal dalam Islam Allah berfirman, "Wala ta'kulu amwalakum bainakum bil batil." Janganlah sebagian kamu makan harta sebagian yang lain dengan cara yang batil. Tapi menurut orang komunis, harta orang itu halal. Boleh diambil, boleh dijarah dan seterusnya. Ya. Maka kaum muslimin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, orang-orang komunis lihat aksi radikalnya. Dia membakar rumah, dia membakar harta benda dan seterusnya, merampok, mengambil. Ya. Maka sungguh sangat jelek komunis ini. Ideologi yang sangat-sangat kejam yang tidak memperhatikan hak-hak kemanusiaan. Bahwa di dalam Islam, Islam memperhatikan hak kemanusiaan. Di antaranya apa? Hak kepemilikan harta. Bahkan dalam maqasid syariah, maqasid ya, tujuan dasar syariat Islam ini diantaranya adalah menjaga harta. Karena itu diharamkan yang namanya pencurian, diharamkan yang namanya begal, rampok. Itu demi apa? Demi menjaga hak kepemilikan. Tapi orang komunis nggak peduli itu. Ya, orang-orang komunis halal. Harta orang yang tidak sejalan dengannya halal. Yang tidak mau mengikuti ideologi komunis halal. Menipu rakyat ya. Dengan slogan-slogan harta yang dimiliki rakyat adalah milik komunis ya, dan seterusnya. Berbohong, mereka menikmati ya dengan dalih ini adalah milik negara, ini adalah milik partai. Kemudian mereka menikmati uang-uang rakyat dan seterusnya. Ya, demi menyenangkan para pembesar-pembesar komunis. Kemudian komunis juga merusak yang disebut dengan generasi mudanya. Para pemuda tidak diajarkan ilmu. Para pemuda hanya diajak bergabung dengan partai komunis untuk memahami doktrin-doktrin komunis. Tidak dibiarkan mereka berpendidikan, karena kalau berpendidikan orang itu akan berpikir cerdas, akan menolak pemahaman-pemahaman ideologi yang menyimpang. Orang komunis menutup pintu ini, merusak generasi muda. Ya. Karena itulah kaum muslimin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, bahwa ideologi komunis sangat bertentangan dengan akal sehat. Ideologi komunis bertentangan dengan hak-hak manusia. Dan yang lebih besar dari itu, ideologi komunis bertentangan dengan agama kita, agama Islam yang dibangun di atas tauhid. Ya, bahwa agama Islam dibangun di atas dua perkara yang agung. Yang pertama, dibangun di atas ibadah kepada Allah dan tidak menyekutukannya. Dan yang kedua, dibangun di atas mengikuti sunnah Rasul SAW. Yang ini tidak ada dalam ajaran komunis. Dua asas Islam ini dibangun di atas tauhid dan mengikuti Nabi sangat bertentangan dengan ideologi komunis. Maka ideologi komunis bagi orang yang beragama adalah ideologi yang harus dibuang jauh-jauh ke tempat jelek, tempat sampah yang paling bawah. Saudaraku, yang terakhir, ideologi komunis adalah melanggar kehormatan-kehormatan. Allahu Akbar. Apa yang dilakukan oleh orang-orang komunis masih ingat ya, di dalam pikiran rakyat Indonesia bahwa mereka merusak kehormatan tanpa ada sedikit pun belas kasih. Mereka membunuh, mereka merusak kehormatan para wanita, mereka membakar, bahkan para ulama ahli ilmu juga tidak lepas dari pembunuhan, penyiksaan oleh orang-orang komunis. Para ulama diculik, para kiai pesantren diambil, ya disiksa dan seterusnya. Ini pelanggaran besar-besaran terhadap kehormatan manusia yang Rasulullah SAW beliau bersabda, "Inna dima'akum wa amwalakum wa a'radakum 'alaikum haram." Sesungguhnya darah-darah kalian, harta kalian dan kehormatan kalian haram atas kalian. Orang komunis tidak baca hadis ini. Orang komunis nggak percaya agama. Maka begitu mudahnya mereka merusak kehormatan orang. Dengan membunuh, merampok, merampas, memperkosa, membakar, dan seterusnya.
Mereka sangat mudah karena mereka nggak percaya agama. Padahal agama kita menjaga kehormatan. Jangankan membunuh, kita mencaci maki saudara kita saja nggak boleh. Rasulullah SAW bersabda, "Sibabul muslimi fusukun wa qitaluhu kufrun." Sibabul muslim, mencela seorang muslim, fusuk, perbuatan fasik, dosa. Wa qitaluhu kufrun, dan membunuhnya adalah kekafiran. Allahu Akbar. Orang komunis, kalau sudah tidak ada orang yang tidak cocok dengan ideologinya, bunuh. Ya itu jelas. Maka peristiwa yang sangat besar jadi di negara kita, pembunuhan terhadap para jenderal, itu sangat jelas karena mereka menentang ideologi komunis. Yang tidak sepaham dengan kami komunis, bunuh. Allahu Akbar. Benar-benar pelanggaran besar-besaran terhadap hak manusia. Yang Islam menjaga kehormatan, menjaga darah, sebagaimana sabda Nabi, darah kalian haram, gak boleh dibunuh. Bahkan Rasulullah dalam hadis yang lain mengabarkan bahwa yang pertama kali akan dihisab dalam urusan manusia dengan manusia adalah masalah darah. Kemudian Islam mengatakan, kata Nabi, haram harta-harta kalian, gak boleh diambil, dirampok, dibakar, gak boleh. Islam menetapkan hak kepemilikan. Ini termasuk maqasidus syariah. Maqasid syariah yang paling besar menjaga harta, darah, kehormatan, nasab, dan seterusnya. Kemudian kata Nabi, kehormatan kalian juga haram. Semuanya ini dilanggar oleh akidah ideologi komunis. Mereka nggak memperhatikan ini. Ulama mereka bantai. Nggak peduli itu kiai, tidak peduli itu ustadz, dibantai. Allahu Akbar. Kalau sekelas ulama yang mereka adalah pewaris para nabi, sekelas kiai yang mereka berilmu, masih dibunuh, dibantai, apalah kiranya rakyat jelata. Para petani yang tidak memiliki kekuatan, tidak memiliki kedudukan, bukan kiai, maka mereka membantai ini, ya. Karena itu kaum muslimin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, bahwa ideologi komunis adalah ideologi yang sangat bertentangan dengan nilai-nilai Islam. Bahwa mereka menghancurkan kehormatan yang merupakan maqasid, tujuan utama diturunkan agama ini adalah untuk menjaga kehormatan. Baik saudaraku yang dimuliakan Allah SWT, sudah 30 menit penjelasan tentang ideologi, tentang komunis. Ya, insyaallah setelah ini kita akan membahas ideologi yang kedua, yaitu ideologi Daulah Islamiyah yang disebut dengan ISIS, setelah pesan berikut ini. Nah, Jazakallahu kepada Ustadz yang telah memberikan penjelasan yang begitu rinci tentang bahaya komunisme, sejarah komunisme di Indonesia. Dan sekarang kita akan melanjutkan pembahasan seputar bahaya ideologi ISIS. Kepada Ustadz kami persilahkan. Saudaraku yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, setelah kita selesai menjelaskan ideologi komunis secara ringkas, padat, ya, ada ideologi yang muncul baru di akhir-akhir zaman ini, yaitu ideologi yang disebut dengan kelompok Daulah Islamiyah atau biasa yang dikenal dengan ISIS. Kaum muslimin, ketahuilah Ahlus Sunnah wal Jamaah memiliki dua karakteristik yang besar yang dikatakan oleh Syekhul Islam Ibnu Taimiyah, bahwa Ahlus Sunnah itu adalah a'lamun nasi bil haqqi wa arhamuhum bil khalqi. Ahlus Sunnah a'lamun nas bil haqq wa arhamuhum bil khalqi. Ahlus Sunnah adalah a'lamun nas bil haqq, manusia yang paling tahu tentang kebenaran. Wa arhamuhum bil khalqi. Ahlus Sunnah adalah orang yang paling penyayang kepada manusia. Dua karakteristik besar Ahlus Sunnah ini menyelisihi kelompok-kelompok menyimpang yang muncul di akhir-akhir zaman ini. Ahlus Sunnah manusia yang paling tahu tentang kebenaran karena mereka berpegang dengan sunnah Nabi. Mereka jauh dari perbuatan yang menyelisih sunnah. Mereka berpegang teguh dengan hadis-hadis Rasul. Maka pantaslah Ahlus Sunnah itu a'lamun nasi bil haqq, manusia yang paling tahu tentang kebenaran. Kelompok-kelompok menyimpang
yang jauh dari jalan ahlu sunnah karena mereka menjauh dari sunnah Nabi. Mereka tidak mempelajari sunnah Nabi. Kalaupun mereka mempelajari, maka mempelajarinya dengan hawa nafsu, dengan niat-niat buruk, sehingga Allah simpangkan jalan mereka. Allah biarkan mereka berpaling kemana mereka berpaling. Ya. Karena itulah Rasulullah mengancam dalam Allah berfirman mengancam orang-orang yang menyimpang dari sunnah. Allah berfirman, "Wa may yushaqiqir rasul min ba'di ma tabayyana lahul huda wa yattabi' ghayra sabilil mu'minin nuwallihi ma tawalla wa nuslihi jahannam wa sa'at masira." Wa may yushaqiqir rasul, barang siapa yang mengkhianati, bermaksiat kepada Rasul, menyelisihi jalannya Rasul, mim ba'di ma tabayyana lahul huda, setelah petunjuk itu jelas baginya. Jadi barang siapa yang memaksiati Rasul setelah petunjuk itu jelas, apa kata Allah? Nuwallihi ma tawalla, akan kami palingkan kemana dia berpaling. Maka salah satu ciri penyimpangan kelompok-kelompok yang ada di akhir zaman, mereka menjauh dari kebenaran. Mereka menjauh dari sunnah Rasul. Maka ketika kelompok-kelompok ini menyelisih jalannya Rasulullah, jalannya Nabi Muhammad, jalannya para sahabat, jalannya para ulama salaf, kami palingkan kemana mereka berpaling. Kami palingkan kemana mereka menyimpang. Ahlus sunnah a'lamun nas bil haq. Ahlus sunnah itu adalah manusia yang paling paham terhadap kebenaran. Kemudian karakteristik kedua dari ahlus sunnah, arhamuhum bil khalq. Ahlus sunnah itu paling penyayang kepada manusia. Ahlus sunnah karena berpegang dengan hadis menghormati kehormatan manusia, mendakwahi manusia dengan lemah lembut, menjaga harta milik orang lain, menjaga kehormatan orang lain, menjaga darah-darah kaum muslimin yang ini banyak dilanggar oleh kelompok-kelompok yang menyimpang. Lihat kelompok-kelompok yang menyimpang melakukan apa? Radikalisme, melakukan tindakan teror, pengeboman, merusak bangunan, bahkan membunuh. Yang ini bertentangan dengan karakteristik ahlu sunnah, arhamuhum bil khalq, manusia yang paling penyayang kepada manusia. Tapi kelompok yang menyimpang tidak ada kata sayang kepada manusia. Ya. Para penegak hukum, para penegak ketertiban dibom, dibunuh, diserang, diteror. Ini ideologi mereka, orang-orang yang menyimpang. Maka para ulama dari zaman ke zaman memperingatkan tentang bahayanya kelompok-kelompok yang menyimpang dari sunnah Rasul. Di antara kelompok yang paling besar yang perlu diingatkan, yang menyimpang dari jalan para sahabat, jalan para Rasul, yaitu kelompok Khawarij. Kelompok Khawarij yang benih-benih bibitnya itu sudah ada di zaman Rasul. Siapa kelompok Khawarij? Yaitu kelompok yang memberontak kepada pemimpin yang sah. Kelompok yang memprotes kepemimpinan. Benih-benihnya itu sudah ada. Ketika Rasulullah membagikan harta perang, kemudian ada seorang yang bernama Dzul Khuwaisirah protes terhadap pembagian ghanimah yang dibagi oleh Rasul SAW. Dia mengatakan kepada Rasul, "I'dil ya Muhammad." Berlaku adillah wahai Muhammad. Fa innaka lan ta'dil. Sungguhnya kamu tidak berlaku adil. Rasulullah marah saat itu, kemudian mengatakan, "Illam akun adilan faman." Kalau aku tidak berlaku adil, siapa yang bisa berlaku adil di permukaan bumi ini? Bagaimana benih bibit Khawarij sudah muncul di zaman Nabi, yang memprotes kepemimpinan Rasul sallallahu alaihi wasallam. Nabi yang mulia diperintah oleh orang ini untuk berlaku adil, oleh Dzul Khuwaisirah. Makanya ketika Nabi diprotes seperti itu, Nabi mengatakan, "Sayakhruj min di'di hadha rajul qaumun yaqra'una al-Qur'an la yatazawajuna hanajirahum." Akan keluar dari keturunan orang ini sekelompok orang yang mereka membaca Al-Quran tidak sampai kerongkongan mereka.
Yamrukuna minad din, mereka keluar dari agama ini kama yamrukus sahmu minar ramiyah, sebagaimana anak panah melesat dari busurnya. Allahu akbar. Jadi Rasul mengatakan akan keluar dari keturunan orang ini, Dzul Khuwaisirah, satu kelompok yang mereka keluar dari agama bagaikan melesatnya busur panah dari busurnya, anak panah dari busurnya. Ya. Para sahabat mengatakan, kami melihat keturunannya Dzul Khuwaisirah memerangi kami dalam perang Nahrawan. Allahu akbar. Shadaqa Rasulullah SAW. Sungguh benar apa yang dikatakan Rasul. Ternyata keturunannya Dzul Khuwaisirah dalam perang Nahrawan memerangi para sahabat. Memberontak para sahabat. Ini kelompok Khawarij. Yang para ulama dari masa ke masa memperingati bahayanya Khawarij. Sampai seorang sahabat sekaliber Abdullah bin Abbas. Abdullah bin Abbas menasehati orang-orang Khawarij. Ketika mereka keluar memberontak kepada Utsman bin Affan, maka Abdullah bin Abbas mengajak debat. Ribuan orang Khawarij kembali taubat dari pemahamannya karena memberontak terhadap pemimpin yang sah. Ya. Ini pemikiran Khawarij yang sangat berbahaya sekali, yang sudah ada benih bibit-bibitnya di zaman Rasul SAW. Dan di antara kelompok yang memiliki pemikiran Khawarij yang terkenal di zaman kita sekarang ini dengan nama kelompok Daulah Islamiyah atau yang disebut dengan ISIS. ISIS menggoncangkan dunia dengan aksi-aksinya. Aksinya brutal. Kalau tadi ideologi komunis mengatasnamakan anti agama, tapi kalau ISIS mengatasnamakan agama. Mengatasnamakan membela Islam, mengatasnamakan jihad dan seterusnya, tapi aksinya brutal, tidak kalah sadis dengan orang-orang komunis. Ya. Maka tidak heran kalau kita gandengkan dua ideologi ini dalam satu kajian. Ini cocok, karena mirip. Sama. Dari model pembantaiannya, dari model pembunuhannya sama kejamnya dengan orang-orang komunis. Hanya saja komunis benar-benar anti agama, ISIS berbaju agama. Bagaimana ideologi ISIS? Cara beragama mereka. Yang pertama, mereka akan mencela para ulama. Mereka mencela manhaj salaf. Karakteristik orang yang menyimpang dari sunnah akan selalu mencoreng nama baik para ulama ahlu sunnah. Itu sudah jelas. Para pengekor hawa nafsu yang menyelisihi jalannya Rasulullah dan para sahabat akan selalu mencela ahlul athar, para pengikut sunnah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Oleh karena itu Imam Abu Hatim Ar-Razi pernah mengatakan, alamatu ahlil bid'ah al-waqi'atu ala ahlil athar. Ciri orang yang mengikuti bid'ah hawa nafsu adalah mencela ahli athar, yaitu pengikut Nabi, pengikut hadis sallallahu alaihi wasallam. Ya. Dan orang-orang ISIS jelas. Di antara tokohnya Abu Umar al-Baghdadi, ya, sebelum diangkatnya Abu Bakar al-Baghdadi, beliau mengatakan, bertakwalah kalian kepada Allah, wahai pasukan dewan politik yang dahulu dan belakangan, khususnya mereka yang berdusta dan berafiliasi mereka terhadap manhaj salaf, mencela manhaj salaf. Kemudian mencela para ulama. Jika kalian tidak mau bertobat sebelum kalian ditangkap, maka demi Allah sungguh membunuh seorang yang murtad lebih aku sukai daripada 100 kepada orang Kristen. Allahu Akbar. Ya. Ini orang-orang ISIS kejam. Ulama saya dibantai. Ya. Apalagi ulama ahlu sunnah. Kalau mereka tahu ada ulama ahlu sunnah dibantai langsung. Kenapa? Karena ulama ahlu sunnah itu menakutkan. Hujahnya itu bisa mengalahkan hujah-hujah, dalil-dalil yang dikemukakan oleh para ISIS. Orang-orang ISIS itu kan orang-orang pemuda yang mengadopsi pemikiran orang Khawarij. Para pemuda yang akalnya cekak. Yang Nabi SAW memberikan peringatan keras terhadap pemikiran ini yang suka memberontak kepada pemimpin. Nabi SAW ketika memberikan sifat kepada orang-orang Khawarij apa? Beliau mengatakan bahwa orang-orang Khawarij itu
Mereka adalah para pemuda. Para pemuda tapi berakal atau berilmu sedikit. Karena itulah Nabi mengatakan mereka baca Quran gak sampai kerongkongan. Tahkiruna sholatakum ma'a sholatihim. Kalian akan menganggap remeh sholat kalian dibandingkan sholat mereka. Kalian akan menganggap remeh puasa kalian dibandingkan puasanya orang-orang Khawarij. Hudasaul asnan, sufahaul ahlam, kata Nabi. Mereka itu hudasaul asnan, usianya muda-muda, hudasa. Baca Quran gak sampai kerongkongan, tapi ibadahnya Masya Allah. Kalian menganggap sholat saya gak ada apa-apanya dengan orang Khawarij. Puasa saya gak ada apa-apanya dengan puasanya orang Khawarij. Tapi Nabi mengatakan hudasaul asnan. Mereka itu para pemuda. Usianya muda-muda yang mudah didoktrin. Kemudian apa? Sufaha ahlam. Ya. Tapi mereka dengan usia yang muda-muda, sufaha, bodoh-bodoh. Otaknya bodoh. Cetak. Ya. Cendek kalau bahasa Jawa. Apa cendek? Pendek. Jadi hanya modal semangat. Karena usia muda, darah muda. Tapi tidak diiringi dengan ilmu. Itu ciri orang Khawarij. Ciri orang yang mengadopsi pemikiran Khawarij zaman dulu. Hanya modal semangat, tidak punya ilmu. Hudasaul asnan, sufaha'u al-ahlam. Ya, mereka usianya muda-muda, tapi sufaha. Tidak memiliki ilmu yang banyak. Pantaslah ketika diajak debat oleh sahabat mulia Ibnu Abbas, ribuan taubat. Tidak bisa menjawab. Nah, orang ISIS kalau ketemu ulama Ahlus Sunnah, gemeteran. Karena Ahlus Sunnah hujahnya kuat. Mereka itu para pemuda yang cuma modal semangat. Kalau sudah kalah dalam dalil, apa yang mereka gunakan? Kekerasan, pembunuhan, pembantaian. Tidak lagi memakai hujah. Karena itulah kaum muslimin, kita harus waspada dengan ideologi orang-orang ISIS. Ideologi yang sangat tersesat, sangat jauh dari petunjuk sunnah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Yang kedua, ideologi ISIS mengajak untuk memahami Al-Quran dengan akal semata. Salah satu tokoh ISIS, Bulbara Al-Hindi, berkata dalam potongan videonya, kalian buka mushaf dan bacalah ayat-ayat jihad dan segala sesuatu akan menjadi jelas. Semua ulama mereka mengatakan kepadaku ini adalah wajib dan itu bukanlah wajib dan ini bukan waktu jihad. Tinggalkan semua orang. Tinggalkan pendapat itu, bacalah Al-Quran, maka kalian akan mengenal jihad. Jadi kita diajak memahami Al-Quran cuma dengan akal saja, tidak dengan penafsiran para ulama Rabbani. Tidak dengan penafsiran para sahabat. Padahal kita yakin metode terbaik dalam memahami Al-Quran adalah ditafsirkan yang pertama Quran dengan Quran. Karena ayat-ayat Quran itu global. Bagaimana penafsiran baik dalam menafsirkan Quran? Yang pertama menafsirkan Quran dengan Quran. Al-Qari'ah. Al-Qari'ah. Apa arti Al-Qari'ah? Kita nggak tahu. Baca penafsiran ayat selanjutnya. Mal-Qari'ah. Itu penafsiran yang paling baik. Tapi orang ISIS, mereka mengajak kita menafsirkan Quran langsung dengan akal. Kalau Quran dengan Quran tidak ada, maka cari penjelasannya dengan sunnah Nabi SAW. Karena sunnah Nabi, hadis Nabi adalah tibyan, syarah bagi Al-Quran. Allahu Akbar. Adapun tafsir Quran dengan akal, maka hukumnya haram kita menafsirkan Quran dengan akal pribadi kita. Ini gak heran kalau orang ISIS mengajak kita menafsirkan Quran dengan akal, itu tidak heran. Karena memang dasarnya orang Khawarij itu sebagaimana ucapan Nabi, umurnya muda, akalnya cekak. Gak punya ilmu, maka mereka ngajaknya apa? Tafsirkan Quran dengan akal kita. Padahal akal mereka cekak.
Sehingga pemahaman jihad ditarik sesuai keinginan hawa nafsu mereka. Maka sekali lagi kaum muslimin menafsirkan Quran dengan akal semata hukumnya haram. Sebagaimana yang dikatakan dalam asar sahih dari sahabat Ibnu Abbas, "Man qala fil Qur'ani bi ra'yih aw bima la ya'lam falyatabawwa maq'adahu minan nar." Barang siapa berkata tentang Al-Quran dengan akalnya atau tanpa ilmu, maka hendaklah dia mengambil tempat duduknya di neraka. A'udzubillahi min dzalik. Jadi kalau ada yang menafsirkan Quran dengan akalnya atau tanpa ilmu, dia menafsirkan Quran tanpa ilmu atau menafsirkan Quran dengan akalnya semata, falyatabawwa maq'adahu minan nar. Hendaklah dia ambil tempat duduknya di neraka. Saudaraku yang dimuliakan Allah SWT, ISIS ini ya perkara baru yang mereka kelompok baru muncul di negara yang penuh dengan fitnah. Negara Irak dan Suriah. Yang beberapa tahun terakhir dua negara ini merupakan sumber munculnya perpecahan dan fitnah. Karena itulah bukti kebenaran sabda Rasul tentang orang-orang Khawarij. Sifat mereka adalah yakhrujuna inda ikhtilafin finnas. Mereka keluar di saat perselisihan manusia. Orang-orang Khawarij. Kepemimpinan ISIS dimulai pada tanggal 6 Ramadan bertepatan 29 Juni 2014. Juru bicara ISIS memaklumatkan bahwa Abu Bakar al-Baghdadi sebagai khalifah kaum muslimin dan penyebutan negara Daulah Islamiyah dirubah menjadi ISIS. Ya. ISIS atau Daulah Islamiyah. ISIS dirubah menjadi Daulah Islamiyah dengan nama pimpinannya adalah Abu Bakar al-Baghdadi. Begitulah para pengekor hawa nafsu. Berganti dari satu baju ke baju berikutnya. Ya. Ketika diingkari, ganti nama. Diingkari, ganti baju. Dengan ideologi, pemahaman, pemikiran yang sama. Akidah yang sama. Menghalalkan darah-darah kaum muslimin. Menghalalkan kehormatan kaum muslimin. Berbicara dengan hawa nafsu sama walaupun mereka berganti baju. Maka kaum muslimin setelah resmi diangkatnya seorang pemimpin yang mengatasnamakan pemimpin ISIS, pemikiran ISIS berikut yang berbahaya adalah mengkafirkan kaum muslimin. Mengkafirkan orang-orang muslim. Dan itu sangat jelas. Di antaranya tokoh ISIS, juru bicaranya mereka mengatakan telah murtad pasukan Mesir, Pakistan, Afghanistan, Tunis, Libya, Yaman dan sebagainya. Pasukan-pasukan togut, pembela togut. Jadi mereka sangat mudah. Memang jelas karena ISIS itu mengadopsi pemikiran Khawarij. Dan Khawarij itu gampang mengkafirkan orang lain. Maka mereka memberontak terhadap pemimpin yang sah. Pemimpinnya dibilang kafir karena kalau pemimpin sudah dibilang kafir tidak ada lagi ketaatan. Kalau sudah tidak ada lagi ketaatan boleh berontak, boleh menggulingkan. Para pemirsa yang dimuliakan Allah SWT, perlu kami sampaikan, semua kelompok yang menyimpang dari sunnah Nabi itu ujungnya adalah berontak, ingin merebut kekuasaan. Ya, pegang kaidah ini baik-baik. Semua kelompok-kelompok yang menyimpang dari sunnah Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam, mereka akan sepakat di akhirnya untuk memberontak, merebut kekuasaan yang sah. Dah, itu selesai. Itu yang dilakukan oleh ISIS, itu yang dilakukan oleh orang-orang yang disebut apa ya, di zaman kita banyak sekali kelompok-kelompok yang berafiliasi dengan ISIS. Ujungnya apa? Pemberontakan. Bagaimana caranya supaya berontak itu halal? Kafirkan dulu. Karena kalau sudah kafir nggak ada ketaatan. Allahu Akbar. Padahal kaum muslimin, syariat kita yang mulia mengatakan, man qala li akhihi kafir faqad ba'a li ahadihima. Barang siapa yang berkata kafir kepada saudaranya akan kembali pada salah satu keduanya. Kalau yang berkata tidak benar dalam tuduhan kafir, maka akan balik kepada dirinya, kepada orang yang mengatakan. Na'udzubillahi min dzalik. Mengkafirkan itu bukan hak kita. Mengkafirkan itu hak Allah, hak Rasul.
Apa yang dikafirkan oleh Allah kita kafirkan. Apa yang dikafirkan oleh Rasulullah kita kafirkan. Kita bukan siapa-siapa. Kita bukan ahli ilmu. Kita bukan ulama. Apa hak kita mengkafirkan orang lain? Karena pada asalnya orang muslim itu tetap berada dalam keislaman. Tidak boleh kita cabut keislamannya kecuali dengan sesuatu yang yakin. Sebagaimana kaidah yang dikatakan oleh Syekhul Islam, man sabata islamuhu bil yakin fala yurfa'u illa bil yakin. Barang siapa yang Islamnya sudah tetap dengan keyakinan, fala yurfa', maka tidak diangkat keislamannya kecuali dengan keyakinan juga. Jadi kita nggak boleh serampangan brutal dalam mengkafirkan kaum muslimin, ini salah, tidak boleh. Maka ideologi ISIS yang mengkafirkan sungguh sangat bertentangan dengan sunnah-sunnah Rasul yang sangat banyak. Berikutnya, ideologi ISIS, mereka bukanlah kelompok yang rahmatan lil alamin. Bukan kelompok yang memberikan rahmat bagi Islam. Justru mereka adalah brutal. Padahal Islam adalah agama rahmat, agama kasih sayang. Tapi orang-orang ISIS agama yang brutal. Mereka pertontonkan ketika memenggal kepala orang di hadapan khalayak, di video disebarkan. Kebrutalan ini mengatasnamakan agama. Bi ayyi aqlid wa dinin, dengan akal apa, dengan agama apa kita menilai memenggal kepala orang terang-terangan, kemudian kita sebar, kemudian kita katakan ini adalah agama. Dengan akal dan agama apa? Bahwa ini termasuk jihad, ini termasuk agama. Dengan akal apa? Dengan agama dalil apa bahwa kita mengatakan kekejian, kebrutalan termasuk bagian agama? Tidak ada. Ya. Kelompok ISIS ini justru seperti itu. Menyebarkan ketakutan, kebrutalan. Maka tidak heran yang direkrut, yang diajak para pemuda. Lagi-lagi ciri yang sudah disebutkan oleh Nabi kita yang mulia SAW, orang-orang Khawarij yang memberontak itu cirinya hudasaul asnan, muda-muda tapi sufaha, bodoh-bodoh. Ini beberapa pemikiran ideologi ISIS, dan ada beberapa ideologi yang lain, diantaranya mereka memaksakan dalam beragama, ya. Mereka adalah orang-orang yang sangat keji, orang-orang yang tidak memiliki perhatian terhadap ilmu agama, sehingga pantaslah mereka menyimpang. Sebagaimana Rasulullah katakan, mereka keluar dari agama ini bagaikan anak panah melesat dari busurnya. Na'udzubillahi min dzalik. Semoga Allah melindungi kita semua dari dua ideologi yang menyimpang ini, ideologi komunis dan ideologi kelompok ISIS. Semoga Allah menetapkan hati kita di atas Islam dan sunnah, dan mewafatkan kita di atas Islam dan sunnah, sehingga kita mendapatkan kebahagiaan di akhirat nanti dengan masuk surganya Allah. Karena yang mengikuti Nabi, dialah yang akan masuk surga. Tapi yang memaksiati Rasul, dialah yang tidak mau masuk surga. Billahi taufiq, walhamdulillah rabbil alamin. Jazakallahu khairan kepada Ustadz yang telah memberikan pencerahannya kepada kita seputar bahaya ideologi komunis dan ISIS. Dan sekali lagi kami mengundang pemirsa Ahsan TV yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala untuk mengikuti sesi berikutnya nanti adalah dengan lewat pertanyaan interaktif, baik lewat telepon dengan menghubungi 0811 900 7912 atau lewat WA SMS di 0811 900 7913. Jadi insya Allah kita akan kembali dengan sesi berikutnya setelah pesan-pesan yang berikut ini. Bismillah wassalatu wassalamu ala rasulillah. Alhamdulillah, kita bersyukur pada Allah Subhanahu wa taala, kita sampai di sesi yang ketiga. Tentunya ini adalah sesi yang ditunggu-tunggu oleh pemirsa. Dan insyaallah kita kembali mengundang pemirsa Ahsan TV yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala untuk berinteraktif dengan kami di 0811 900 7912 lewat telepon. Adapun lewat WA di 0811 900 7913. Mungkin sudah ada yang masuk. Assalamualaikum. Waalaikumsalam.
Dengan siapa di mana Bapak? Mohon disebutkan. Dengan Fadli di Madura, Pak. Oh ya, silakan Pak, pertanyaannya Pak. Ya, Assalamualaikum Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tadi Ustaz menyinggung tentang bid'ah. Seperti apa yang saya pernah dengar, bid'ah menjauhkan diri kita dari sunnah. Bid'ah mematikan sunnah. Yang ingin saya tanyakan Ustaz, apakah bid'ah juga termasuk bagian dari ideologi berbahaya ini Ustaz? Karena saya ingin secara pribadi tidak ingin selalu berusaha untuk tidak terjebak ke dalam ideologi yang akan merusak agama yang saya yakini ini Ustaz. Cukup Pak? Jadi mohon penjelasannya Ustaz. Jazakumullah khairan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jazakallah khairan kepada pemirsa di Madura tadi. Ustaz silakan Ustaz. Ya, bid'ah adalah sesuatu yang lawan dari kata sunnah. Dia adalah perkara baru dalam masalah agama yang tidak ada contoh sebelumnya, yang tidak diajarkan oleh Nabi dan Rasul. Jadi bid'ah sekali lagi hubungannya dengan perkara agama, bukan perkara dunia. Perkara ibadah, perkara agama yang tidak ada contoh dan ajaran dari Rasul, maka disebut bid'ah. Apakah ada hubungannya dengan dua ideologi ini? Kalau kita hubungkan dengan ideologi komunis, maka prinsip dasar komunis itu tidak percaya Tuhan, tidak percaya agama. Maka selesai urusan. Jelas mereka tidak akan ada istilah bid'ah dalam pemikiran mereka. Karena mereka agama aja nggak percaya. Tuhan saja nggak percaya. Ya. Jadi kalau kita berbicara ideologi komunis, prinsip dasar komunis itu apa? Tidak percaya Tuhan. Tidak percaya agama. Bagaimana mau berbicara tentang bid'ah? Karena bid'ah itu adalah perkara baru dalam urusan agama. Dan orang komunis tidak percaya agama. Ya. Kalau dikatakan bid'ahnya maksudnya pemikiran mereka adalah baru, iya secara bahasa betul. Ya, yang sebenarnya nggak baru. Sebenarnya tidak baru, cuma mereka hidupkan pemikiran-pemikiran ini. Pemikiran tidak percaya Tuhan itu kan dari orang Yunani yang sudah dicetuskan sebelumnya, kemudian diadopsi jadilah sebuah ideologi yang disebut komunis. Jadi kalau dibicara tentang bid'ah itu ada hubungannya nggak dengan ideologi komunis? Orang komunis tidak percaya Tuhan, tidak percaya agama. Bagaimana kita berbicara tentang bid'ah? Karena mereka agama saja nggak percaya. Adapun ideologi yang kedua, ideologi ISIS, semua orang yang menyimpang dari sunnah Nabi SAW, mereka terjatuh dalam perkara baru. Pasti. Yang tidak mengikuti petunjuk Rasul dalam beragama pasti jatuh dalam perkara baru dalam agama. Ya. Bagaimana mereka bisa mencetuskan bahwa memahami Quran itu dengan akal? Ini kan pemikiran baru. Yang harusnya kita beragama itu menafsirkan Quran mengikuti nas. Quran ditafsirkan dengan Quran. Quran ditafsirkan dengan hadis. Tapi ada pemikiran baru, Quran ditafsirkan dengan akal. Berarti jatuhnya apa? Membuat perkara baru dalam agama yang berhubungan dengan akidah. Ya. Jadi jelas, semua yang menyimpang dari ajaran Rasul, dia jatuh dalam penyelisihannya. Semua yang meninggalkan sunnah Nabi, jatuh dalam perkara baru dalam agama. Ya, karena ideologi ISIS dibangun di atas penyimpangan yang mereka mengatasnamakan agama, maka masuk dalam kategori orang-orang yang membuat perkara baru dalam agama. Adapun komunis tidak masuk karena komunis itu orang yang tidak percaya Tuhan dan tidak percaya agama. Nah, Allah a'lam. Jazakallahu khairan kepada Ustadz atas jawabannya. Kami tunggu interaktif dari pemirsa sekali lagi lewat telepon langsung di 0811 900 7912 atau lewat WA di 0811 900 7913. Sambil menunggu pertanyaan langsung Ustaz, ada yang bertanya lewat live chat YouTube. Bismillah Ustaz, izin bertanya, jika suatu negara menganut paham komunis atau arahnya komunis, di pertanyaan yang lainnya, dia menganut paham sosialis atau komunis yang melarang jilbab di tempat umum, menumbuhkan jenggot,
apakah kita harus hijrah dari negara tersebut atau tidak? Dan kalau kita tidak mampu hijrah, apakah berdosa karena tidak hijrah? Jazakallahu khairan. Baik, saudaraku yang dimuliakan Allah SWT, bila kita tinggal di satu negara yang asas pemahamannya adalah komunis, tidak percaya Tuhan, tidak percaya agama, melarang orang hidup dengan agama, maka wajib kita pindah hijrah dari negara kafir menuju negara muslim. Wajib pindah dari tempat yang kita tidak bisa menegakkan agama kita menuju tempat yang kita bisa melaksanakan agama kita dengan baik. Sebagaimana Rasul SAW hijrah pindah dari Mekah, yang didahului sebelumnya para sahabat sudah mencoba untuk hijrah pindah dari Mekah ke Habasyah, Ethiopia, dalam rangka menyelamatkan agama. Jadi ketika kita tinggal di negara kafir dan agama kita terancam, kita tidak bisa melaksanakan sholat, tidak bisa melaksanakan ibadah, kita tidak bisa mengamalkan amalan-amalan wajib seperti pakai jilbab dan seterusnya, tidak bisa, maka selamatkan agama kita, cari tempat yang lebih baik. Para sahabat mencoba mencari tempat Habasyah, Ethiopia, Afrika, coba dari Mekah, ya, mereka cari tempat sampai Afrika. Kemudian pada akhirnya Allah memilihkan tempat yang paling baik untuk hijrah, yaitu Madinah, masih dalam Jazirah Arab. Akhirnya Rasulullah pun meninggalkan Mekah, tempat kelahirannya, tempat yang dicintainya, sampai Rasul ketika meninggalkan Mekah mengatakan, laula ukhrijtu la kharajtu. Andaikan aku tidak dikeluarkan dari kota Mekah, aku tidak akan keluar dari Mekah. Tapi karena Nabi diusir, tidak bisa menegakkan agama, tidak bisa menjalankan agama dengan baik, Nabi hijrah. Begitupun yang tinggal di negara-negara berpemahaman komunis, sosialis, dan seterusnya. Dia wajib hijrah dalam rangka menyelamatkan agamanya. Karena kalau agama ini sudah rusak, lebih berbahaya daripada kerusakan badan. Badan kita luka, diobati, selesai. Tapi kalau agama sudah rusak, kita tercampur pemikiran sosialis, tercampur pemikiran komunis. Ini lebih berbahaya daripada rusaknya badan. Lebih baik kita hijrah. Bagaimana kalau kita tidak hijrah padahal mampu? Dosa. Karena hukumnya hijrah itu wajib dalam rangka menyelamatkan agama kita. Karena itulah Nabi bersabda dalam doanya, selalu beliau berdoa, Allahumma la taj'al musibatana fi dinina. Ya Allah, jangan Engkau jadikan musibah kami dalam agama kami. Allahu Akbar. Jangan Kau jadikan musibah kami dalam agama kami. Karena kalau sudah agama yang diuji, ini taruhannya mukmin dan kufur. Agama kita diuji, itu ujiannya bisa tetap beriman atau jadi kafir. Kalau Anda diuji dengan agama di sebuah negara, kemungkinannya dua, Anda kuat dengan Islam atau Anda malah terpengaruh dengan komunis sosialis. Bahaya. Maka selamatkan agama kita. Jangan bertahan di sebuah negara yang bisa menjelekkan keyakinan kita, yang bisa mempengaruhi agama kita. Selamatkan agama kita dan selamatkan keluarga kita dari api neraka. Nah, jazakallahu khairan kepada Ustadz atas jawabannya. Kami baca juga ini pertanyaan lewat WA Ustadz. Izin bertanya Ustadz, bagaimana menasihati teman saya yang masih berideologi filsafat? Karena jurusan kuliahnya dulu dan teman saya ini ada seorang guru. Kemudian merekomendasikan kepada siswa agar belajar filsafat. Bagaimana sikap kita sebagai teman kerjanya setelah menasihatinya? Setelah kita menyampaikan kebenaran, nasihat kepada orang yang masih memegang teguh ideologi filsafat, maka selanjutnya adalah kita berdoa kepada Allah agar teman kita ini dapat hidayah. Karena tugas kewajiban kita sudah selesai. Hidayah itu kan ada dua. Hidayatul irsyad wal bayan dengan hidayatul taufik. Hidayatul irsyad wal bayan, kita hanya menunjuki, menjelaskan ilmu filsafat itu tidak baik, ya bisa ujungnya tidak percaya Tuhan. Itu kita hanya bisa menjelaskan.
Tapi ada jenis hidayah kedua, hidayah itu taufik. Yang memberikan taufik dia nerima hidayah itu Allah. Kita cuma bisa menempuh cara ke satu, hidayatul irsyad wal bayan, memberikan penjelasan. Masalah dia nerima hidayah itu atau tidak, itu urusan Allah. Maka kalau Anda sudah menasihati dengan baik, sudah memberikan hidayatul irsyad, selanjutnya berdoa pada Allah agar Allah memberikan hidayah padanya. Ini yang disebut dengan hidayah taufik. Nah, Jazakallahu kepada Ustadz atas jawabannya. Apakah sudah ada yang terhubung? Oh, terputus ya. Ustadz, ada pertanyaan lewat chat WA. Beliau bertanya, banyak fitnah yang diterima oleh para ustadz-ustadz yang bermanhaj salaf. Salah satunya adalah dengan mudahnya mengharamkan dan mengkafirkan. Bagaimana kita menyikapi pernyataan tersebut? Saudaraku yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, yang namanya fitnah, tuduhan, jika tidak benar, dia akan hilang dengan sendirinya. Maka menghadapi tuduhan-tuduhan semacam itu, sebarkanlah ilmu. Sebarkanlah ilmu sebaik mungkin. Ilmu yang dibangun di atas ayat Quran dan hadis Rasul sallallahu alaihi wasallam. Maka tuduhan itu sendirinya akan tertolak, akan hilang kalau kita menyebarkan dakwah ini dengan benar. Orang menuduh kita mudah mengkafirkan, orang menuduh kita mudah menyesat-nyesatkan, sudah diamkan saja. Ya. Fa inna sukuti jawabi, karena diamnya kita itu udah jawaban dari kita bahwa hal itu tidak benar. Dengan menyebarkan ilmu yang benar, orang akan paham, oh ternyata mana yang dituduhkan dia mudah mengkafirkan, mana yang dituduhkan dia mudah menyesat-nyesatkan. Lihat dakwahnya, lihat ceramahnya, nggak ada si A kafir, si A sesat, tidak ada. Ternyata yang disampaikan qala Allah, firman Allah, qala Rasul, sabda Rasul, ya. Maka tetaplah teguh di atas dakwah, menyebarkan ilmu, karena ilmu itu cahaya. Dan cahaya Allah tidak akan mungkin dipadamkan hanya dengan fitnah. Nah, Jazakallahu kepada Ustadz atas jawabannya. Apakah sudah ada yang terhubung? Nah, Ustadz, silahkan kepada pemirsa Hasan TV jika ingin berinteraksi secara langsung bisa lewat telepon di 0811 900 7912. Sekali lagi, jika ingin berinteraksi secara langsung bisa menghubungi di 0811 900 7912. Sudah terhubung? Assalamualaikum. Dengan siapa dan di mana, Pak? Dari Pak Hasan dari Pagar Alam, Sumatera Selatan. Oh, nah, Pak. Silakan, Pak. Mohon agar volume televisinya bisa dikecilkan, Pak. Mohon maaf. Ini Pak Ustaz. Ini Pak Ustaz, numpang nanya ini Pak Ustaz. Ini di tempat kami ini ada orang meninggal. Kata yang Islam yang lainnya itu katanya itu kalau malam itu tidak boleh tahlilan atau acara makan-makan. Nah itu yang pertama. Keduanya mah ini Ustaz. Katanya itu aku lihat ada orang sholat itu kalau tahiyat itu telunjuk itu waktu tahiyat itu manggut-manggut. Putar-putar, memang ada sunahnya itu Ustaz. Nah itulah Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jazakallahu kepada penanya tadi di Sumatera Selatan. Mungkin Ustaz, mungkin sunah-sunah setelah kematian. Dan baik, yang kedua tadi seputar menggerakkan jari telunjuk Ustaz. Apakah ada sunahnya? Saudaraku yang dimuliakan Allah SWT, orang meninggal bukan hanya pada zaman kita. Yang sudah meninggal di zaman Nabi juga ada. Nabi masih hidup, istrinya Khadijah sudah meninggal. Nabi masih hidup, pamannya Hamzah sudah meninggal. Nabi masih hidup, putranya Ibrahim juga sudah meninggal. Maka orang-orang yang tercinta di sekeliling Nabi ada yang sudah meninggal lebih dahulu sebelum Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Karena itu, ketika kita mendapat musibah dengan meninggalnya orang-orang yang kita cintai, lihatlah bagaimana sikap Rasulullah Nabi kita yang mulia SAW dalam menyikapi meninggalnya orang-orang yang kita cintai. Nabi masih hidup, istrinya Khadijah meninggal.
adakah berita bahwa Nabi mengadakan acara makan-makan di malam harinya pada hari Khadijah meninggal? Adakah Nabi mengadakan acara makan-makan di hari ketiga atau hari ke-7 saat setelah Khadijah meninggal? Hari ke-40, hari ke-100, hari ke-1000? Adakah? Ya, contoh perbuatan dari Nabi yang mengadakan acara makan-makan ketika orang-orang yang beliau cintai meninggal dunia. Khadijah itu istri beliau yang beliau cintai. Meninggal ketika sebelum Nabi hijrah. Jadi kalau setelah Nabi hijrah saja, Nabi masih hidup di Madinah itu 10 tahun, Khadijah itu meninggalnya sudah sebelum hijrah ke Madinah. Ya. Berarti sudah 10 tahun lebih dari 1000 hari. Sudah haul hitungannya. Tidak ada penukilan bahwa Nabi membuat acara makan-makan di saat hari meninggalnya Khadijah atau di saat 7 harinya, 40 harinya Khadijah meninggal. Tidak ada. Maka kita contoh suri tauladan kita. Begitupun ketika paman yang dia cintai Hamzah yang membela beliau meninggal dunia. Tidak ada berita. Bahkan anaknya sendiri, anaknya Nabi Ibrahim. Yang Ibrahim ini merupakan putra Rasul dari Maria Kibtiyah, seorang budak wanita. Meninggal di usia 16 bulan. Setahun 4 bulan. Anaknya sendiri, tapi tidak ada penukilan bahwa Nabi membuat acara makan-makan ini dalam rangka anak saya meninggal. Tidak ada. Apakah kita beragama ingin mencontoh Nabi Muhammad SAW ataukah kita beragama ingin mengikuti tradisi masyarakat? Siapa yang lebih kita cintai? Nabi Muhammad ataukah tradisi masyarakat yang lebih kita cintai? Nah, yang kedua, ketika sholat menggerak-gerakkan jari. Ada hadisnya bahwa ketika tahiyat kita diperintahkan untuk memberi isyarat. Ya, memberi isyarat. Kemudian dalam riwayat yang lain wa yuharlikuha dari hadis Wa'il bin Hujr. Wa'il bin Hujr mengatakan wa yuharlikuha, menggerak-gerakan, tapi menggerak-gerakan bukan memutar-mutar. Ya, menggerak-gerak itu bisa sedikit sudah dikatakan gerak, bukan memutar-mutar. Jadi hadisnya wa yuharlikuha dan beliau Rasul menggerakkan bukan memutarkan. Nah, Allah alam. Ustaz, jazakallahu atas jawabannya Ustaz, dan semoga pemirsa tadi bisa paham dengan jawaban Ustaz dan tetap Pak terus di channel Ahsan TV. Pertanyaan terakhir Ustaz. Saya mau bertanya Ustaz, pernah di masjid saya ada Ustaz yang memberikan ceramah bahwa ciri kelompok Khawarij adalah yang suka melarang ziarah kubur Ustaz. Baik. Ciri kelompok Khawarij yang suka melarang ziarah kubur. Ini adalah tuduhan, fitnah yang tidak berdasar. Mereka ingin menyematkan nama Khawarij kepada Ahlus Sunnah wal Jamaah. Yang melarang ziarah kubur. Kata siapa melarang ziarah kubur? Nabi Muhammad SAW saja beliau mengatakan, kuntu nahaitukum an ziyaratil kubur fazuruha. Dahulu saya pernah melarang ziarah kubur, sekarang berziarahlah. Ahlus sunnah itu terkenal dengan berpegang teguh mengikuti sunnah. Kalau Nabi mengatakan maka sekarang ziarah kuburlah, maka tentu kita tidak boleh melarang lagi ziarah kubur. Tapi yang perlu diperhatikan dalam ziarah kubur itu tidak mutlak semuanya boleh. Ada 2 jenis ziarah kubur yang disyariatkan dan ziarah kubur yang dilarang. Yang kadang-kadang orang memukul rata. Gebiah uyah kalau orang Jawa bilang. Gebiah uyah, dipukul rata. Ziarah kubur nggak boleh. Kalau yang melarang itu berarti orang yang tidak cinta Nabi. Ya. Ziarah kubur yang dibolehkan yang sesuai aturan. Untuk mengingat kematian, untuk mendoakan orang yang meninggal. Itu fungsi ziarah kubur. Karena kata Rasulullah SAW bahwa termasuk hikmah ziarah kubur, ya ziarah kubur apa? Fa innaha tudzakirukumul maut. Sungguhnya ziarah kubur itu mengingatkan kalian kematian. Jadi ziarah kubur yang dibolehkan maksudnya 2. 1, agar kita mengambil pelajaran dari melihat kuburan, mengingatkan kita akan kematian dan akhirat. Fungsi kedua dari ziarah kubur yang dibolehkan,
mendoakan mayit. Allahumma fir, ya, kita doakan ampunan. Ya, sebagaimana kalau kita masuk ke dalam kuburan, kita membaca doa Assalamualaikum ya ahlad diyar minal muslimin wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat wa inna bikum lalahikun. Doakan. Nabi datang ke kuburan Gorqot, ya, kuburan Baqi al-Gorqot, yaitu yang dekat Masjid Nabawi. Nabi mendoakan Allahumma gfir li ahli Baqi al-Gorqot. Ya Allah, ampunilah penghuni kuburan al-Baqi al-Gorqot. Maka bagaimana mungkin kita mengatakan ziarah kubur itu tidak boleh? Ya, ini hanya fitnah saja. Nah, demikianlah pemirsa Ahsan TV yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Selesailah di sesi ketiga, yaitu sesi tanya jawab, dan saya secara pribadi mengucapkan jazakallahu khairan kepada Ustadz yang telah memberikan materinya yang sangat luar biasa, terperinci tentang bahaya ideologi komunis dan ISIS. Dan juga kami pun berterima kasih jazakumullahu khairan kepada pemirsa yang telah ikut berinteraksi baik lewat telepon secara langsung atau lewat SMS dan WA. Dan kami mengingatkan pemirsa untuk terus tetap di channel Ahsan TV. Di hari Senin ada kajian bersama Ustadz Abu Fairuz, Selasa, Rabu dan Kamis ada juga kajian bersama Ustadz Abu Islama, kemudian Ustadz Ahmad Zainuddin, Ustadz Nafi, Ustadz Cecep, dan kemudian juga nanti di hari Jumat Sabtu juga bertemu dengan Ustadz Syarul Fatwa hafizahullah ta'ala. Marilah kita terus menerus semangat menuntut ilmu, dan insya Allah dimudahkan dengan adanya media Ahsan TV ini. Marilah kita tutup di akhir sesi ini dengan membaca doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Billahi taufiq wa hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.